Silakan lihat papan tulis. Ada dua contoh kalimat. Yang pertama Muhammadun Rasulullah, dan kedua Muhammadun huwa Rasulullah. Yang atas, setelah kata Muhammadun tidak ada domir munfasil berupa huwa, sedangkan yang bawah kalimat yang kedua setelah kata Muhammadun diikuti oleh domir munfasil berupa huwa, dan domir munfasil ini huwa kembali kepada Muhammadun. Nah, pertanyaannya, apa perbedaan antara kalimat Muhammadun Rasulullah dan Muhammadun huwa Rasulullah secara makna? Nah, ini akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Namun sebelumnya, kita akan coba ulas terlebih dahulu dari sisi ilmu nahwu, dari segi i'rab, dari segi kedudukan kata untuk masing-masing kata yang ada dalam kalimat ini. Silakan perhatikan. Kalimat yang pertama, Muhammadun Rasulullah. Coba tebak, ini kalimat merupakan jumlah ismiyah ataukah jumlah fi'liyah? Tentu jawabannya, kalimat ini dua-duanya merupakan jumlatun ismiyatun, jumlah ismiyah. Mengapa keduanya disebut dengan jumlah ismiyah? Karena dua kalimat ini dua-duanya diawali oleh isim. Ingat, setiap kalimat yang diawali oleh isim berarti itu adalah jumlatun ismiyatun, jumlah ismiyah. Dan jumlah ismiyah adalah setiap kalimat yang diawali oleh isim. Dan ketika ada sebuah kalimat merupakan jumlatun ismiyatun, maka struktur dalam kalimat itu terdiri dari mubtada dan khobar. Oleh karena itu, maka baik kalimat yang pertama maupun kalimat yang kedua, keduanya merupakan jumlah ismiyah yang terdiri dari unsur mubtada dan khobar. Manakah mubtadanya dan manakah khobarnya? Mari kita lihat. Yang pertama, kalimat yang pertama, Muhammadun Rasulullah, mubtadanya adalah Muhammadun. Setiap ada isim di awal kalimat, berarti isim yang ada di awal kalimat itu kedudukannya adalah mubtada. Kita pernah sampaikan bahwa mubtada adalah setiap isim yang berada di awal kalimat. Sedangkan khobar adalah kata yang datang setelah mubtada. Nah, maka Muhammadun ini karena ia berada di awal kalimat, karena ia adalah isim yang berada di awal kalimat, maka sudah pasti Muhammadun ini kedudukannya dalam kalimat adalah mubtada. Mana khabarnya? Khabarnya adalah kata yang datang setelah mubtada selesai. Mubtadanya selesai pada kata Muhammadun, maka khabarnya adalah Rasulullah. Muhammadun mubtada, Rasulullah adalah khabarnya, khabar mubtada. Akan tetapi berbeda dengan mubtada Muhammadun yang terdiri dari satu kata, khabar Rasulullah ini terbuat dari dua kata, tepatnya gabungan dua kata yang menjadi frasa, yang dalam bahasa Arab ketika ada dua isim bergandengan digabungkan, maka dua isim ini disebut dengan idhofah. Yang pertama, Rasulu disebut dengan mudhof, dan yang kedua, Allahi disebut dengan mudhofun ilaihi. Gabungan antara mudhof dan mudhof ilaih inilah yang disebut dengan idhofatun atau idhofah. Jadi, khobar dari kalimat ini terdiri dari idhofah Rasulullah. Rasul kata pertama disebut dengan mudhof, dan Allahi kata kedua disebut dengan mudhofun ilaihi. Jadi, mubtadanya adalah Muhammadun,
khobarnya adalah Rasulullah, dan khobarnya terbuat dari idhofah yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Ini kalimat yang pertama. Lalu silakan lihat kalimat yang kedua. Muhammadun huwa Rasulullah. Muhammadun huwa Rasulullah. Nah, baik. Muhammadun apa kedudukannya? Sama dengan yang di atas. Muhammadun adalah isim. Dan ketika ada isim berada di awal kalimat, berarti isim itu kedudukannya adalah mubtada. Maka Muhammadun adalah mubtada dari kalimat ini. Lalu mana khobarnya? Khobarnya adalah setelah mubtada selesai. Dan karena mubtadanya selesai pada kata Muhammadun, berarti khobarnya adalah huwa Rasulullah. Panjang. Jadi khobarnya bukan hanya huwa, tetapi semuanya huwa Rasulullah. Mubtadanya adalah hanya kata Muhammadun, selesai pada kata Muhammadun, maka khobarnya adalah setelah selesai mubtada, berarti sisanya adalah khobar mubtada. Tetapi kita lihat huwa Rasulullah ini, huwa adalah domirun munfasil. Domir munfasil yang selalu kedudukannya sebagai rofa. Domir munfasil yang i'rabnya selalu sebagai rofa. Karena huwa ini adalah domirul raf'i al-munfasil. Karena huwa adalah domir rofa yang munfasil, atau domir munfasil yang selalu kedudukannya sebagai rofa, yang selalu kedudukannya sebagai marfu, alias i'rabnya adalah rofa. Huwa adalah domir munfasil, dan kalau kita menemukan domir munfasil, berarti ia adalah mubtada juga. Nah, berarti Muhammadun ini adalah mubtadanya, dan khobarnya adalah huwa Rasulullah. Namun khobarnya terdiri dari kalimat yang sempurna. Apa kalimat yang sempurnanya? yakni jumlah ismiyah. Mengapa disebut dengan jumlah ismiyah? Karena lihat, ini huwa adalah domirun munfasil yang rofa kedudukannya. Karena huwa adalah domirun raf'i al-munfasil, atau huwa itu termasuk min domair raf'i al-munfasilah, termasuk salah satu dari domir rofa yang munfasil, yang penulisannya terpisah. Dan kalau kita menemukan domir munfasil, huwa, huma, hum, antum, nahnu, ana, dan sebagainya, maka domir munfasil itu kedudukannya selalu sebagai mubtada. Jadi Muhammadun mubtada, huwa juga mubtada. Terus mana khabarnya? Khabarnya adalah Rasulullah, yang juga sama dengan di atas terdiri dari idhofah. Kata pertama disebut sebagai mudhof, dan kata kedua disebut sebagai mudhofun ilaihi. Muhammadun adalah mubtadanya, dan khabarnya adalah satu paket dari huwa sampai Rasulullah. Huwa Rasulullah adalah khabar dari Muhammadun. Akan tetapi khabar dari Muhammadun ini, yakni huwa Rasulullah, merupakan jumlatun ismiyatun. Jadi khabar dari Muhammadun itu adalah khabar jumlah, tepatnya jumlatun ismiyatun, jumlah ismiyah. Nah, karena huwa Rasulullah ini adalah jumlah ismiyah, berarti strukturnya juga terdiri dari mubtada dan khabar. Mana mubtadanya? Mubtadanya adalah huwa, dan khabarnya adalah Rasulullah, yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Gabungan kata antara Rasul dan Allah disebut dengan idhofah. Mungkin ada pertanyaan, apa itu mudhof dan apa itu mudhof ilaih? Kalau dalam penjelasan saya, mudhof itu adalah kata pertama dan mudhof ilaih adalah kata yang kedua. Kalau kita menemukan dua isim digabungkan, maka penggabungan dua isim itu disebut dengan idhofah. Dan idhofah selalu terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Apa itu mudhof? Mudhof adalah isim yang pertama atau kata yang pertama, dan mudhof ilaih adalah isim yang kedua
atau kata yang kedua. Kesimpulannya, kalau kita bahas secara ilmu nahwu, dua kalimat ini, kata Muhammadun sama-sama sebagai mubtada kedudukannya. Untuk kalimat yang pertama, khobarnya adalah Rasulullahi, terbuat dari idhofah. Rasul mudhof, Allahi mudhof ilaih. Sedangkan kalimat yang kedua, khobarnya adalah khobar jumlah, yakni jumlah ismiyah. Mengapa disebut dengan jumlah ismiyah? Karena khobarnya terbuat dari kalimat yang sempurna, karena ada mubtada dan ada khobarnya. Mana mubtadanya? Dua, dhamir munfasil. Mana khobarnya? Khobarnya adalah Rasulullah yang juga sama dengan di atas, terdiri dari idhofah yang tersusun dari mudhof dan mudhof ilaih. Nah, adapun apa perbedaan makna antara Muhammadun Rasulullah dan Muhammadun huwa Rasulullah, kita akan jelaskan pada video berikutnya. Ila liqa.